Ah, Kenapa Pak Rungkat? Parungkat, itu apaan? Golok bukan? Golok? Itu golok kan ya? Lah, iya, lah, golok. golok siapa? Wah, tajam amat ini golok, kayak mulut tetangga. Ngapain sih? Itu kenapa Parungkat? Tolong! Selamat datang kembali. Kita langsung masuk nih ke pembahasan mendalam kita. Hari ini kita kupas cerita dari catatan Anda ya, soal Pak Rungkat yang gelisah gitu menjelang tanggal 28 Agustus. Ada kaitannya sama Panji Tengkorak dan pedang misterius itu. Sumbernya dari kutipan kutukan Panji Tengkorak dan pedang patah yang Anda bawa. Jadi awalnya kan kegelisahan Pak Rungkat ini ya, ada pesen, terus nemu pedang aneh. Yang agak unik dia rahasia ini nih dari Robi Dot sama Kona. Cuma cerita ke Peyot anaknya. Kenapa ya kira-kira? Kok dirahasiakan gitu? Nah, iya, soal kerahasiaan itu menarik sih. Ini nunjukin kalau perasaannya Pak Rungkat itu bukan sekedar takut biasa. Dia merasa ini bukan kebetulan, gitu kan. Dan dia cuma libatin Peyot yang kayaknya lebih penasaran daripada takut. Jadi ada semacam firasat kuat, ya, atau beban personal yang dia rasa harus dihadapi sendiri. Dan dia beneran hadepi dong. Pas malam tanggal 27 Agustus, sebelum tanggal keramat itu, Anda gambarin dia sendirian di gardu pegang pedang itu, terus wah muncul Panji Tengkorak. Lengkap dengan kilat, jubah hitam, serem gitu auranya. Kayak legenda tapi nyata. Persis. Bukan mimpi lagi nih. Terus si Panji ngomong, kau datang, kau berani. Nggak pakai basa-basi ya. Langsung bilang mau jemput Pak Rungkat ke bioskopku di alam lain. Tempat yang nggak biasa. Terus Pak Rungkat ditarik ke pusaran cahaya, gitu kan? Betul. Momen ditarik ke bioskop alam lain ini, penting banget. Ini konfirmasi kalau ini bukan halusinasi, ini udah nyebrang dimensi. Pak Rungkat dibawa langsung ke sumber ceritanya Panji. Jadi bioskop ini fungsinya kayak, panggung pengakuan lah. Biar Pak Rungkat lihat sendiri. Atmosferik banget ya. Di situ Panji muterin film masa lalunya. Baru ketahuan deh, dia dulu ternyata pendekar biasa. Iya, punya istri namanya Dewi Ratih. Hidupnya normal aja tadinya. Sampai akhirnya desa mereka diserang gerombolan jahat yang dipimpin ahli sihir. Nah, itu dia titik baliknya. Dan yang paling tragis, Dewi Ratih diculik terus dibunuh tepat di depan mata Panji sendiri. Pedangnya juga patah pas coba nyelamatin. Hancur banget pasti ya. Hancur total. Di momen itulah dendamnya mulai tumbuh. Dan di titik paling rendah itu, si ahli sihir nawarin bantuan, pedang sakti baru. Dan ini kuncinya. Pedang inilah yang ditemukan Pak Rungkat. Loh, jadi pedang itu dari si ahli sihir jahat, bukan pedang bagus dong? Justru itu, pedangnya sakti, tapi terikat ilmu hitam. Jadi kayak jebakan. Pedang itu malah menguasai Panji. Bikin dia jadi haus darah, abadi, tapi ya terjebak dalam dendam terus-menerus. Nggak ada damai. Jadi keabadiannya itu malah siksaan ya? Nggak bisa mati, tapi hidupnya juga nggak tenang karena pedang itu. Tepat sekali. Pedang itu sumber kekuatan sekaligus kutukannya. Mereka jadi satu, nggak terpisahkan. Makanya, waktu Panji bilang, aku butuh seseorang untuk mematahkan kutukan ini, itu langsung nunjuk ke Pak Rungkat. Oh, jadi itu alasannya kenapa Pak Rungkat yang dipilih, bukan orang lain? Kemungkinan besar begitu. Mungkin ada sesuatu dalam diri Pak Rungkat atau koneksi lewat pedang itu yang bikin Panji merasa Pak Rungkat bisa bantu. Ini bukan kebetulan semata. Oke, jadi jelas ya sekarang. Pak Rungkat udah lihat sendiri tragedi hidup Panji di bioskop alam lain itu. Dia jadi paham asal-usul pedang terkutuk yang sekarang dia pegang. Posisinya jadi beda banget sekarang. Iya, dari sekedar nemu barang aneh, sekarang dia jadi saksi kunci, bahkan mungkin lebih. Catatan Anda ini nunjukin kalau Pak Rungkat itu bukan cuma saksi. Dia sekarang punya potensi jadi pembebas Panji dari penderitaan abadinya. Ada semacam takdir yang lebih besar buat Pak Rungkat di sini. Dia kayak ditarik masuk ke dalam cerita ini. Nah, ini jadi bahan pemikiran menarik nih buat Anda yang dengerin. Setelah kita tahu kisah tragis Panji dan gimana Pak Rungkat keseret masuk, menurut Anda peran Pak Rungkat sebenarnya apa sih?
Apa dia manusia biasa ini beneran bisa matahin kutukan sekuat itu? Kutukan yang bahkan Panji sendiri nggak bisa lepas. Terus, kira-kira apa ya langkah selanjutnya di alam lain itu? Menarik buat direnungkan.